Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmahut Lubis, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika Universitas Pasir Tengarayan. Baiklah, di sini saya akan mendemokan aplikasi saya yang berjudul Sistem Bakar Diagnosa Penyakit Tanaman Jeruk Mais dengan menggunakan metode case-based reasoning dan certainty factor. Studi kasusnya di Desa Bangun Purba. Baiklah, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan examnya dulu. Kita mengaktifkan examnya dengan klik stop dan stop. Setelah kita mengaktifkan examnya, kemudian kita masuk ke Mozilla untuk masuk ke dalam database-nya. Setelah kita masuk ke Mozilla, maka muncul di sini saya membuat nama database-nya DB Jeruk Manis. Di database-nya ini memiliki beberapa tabel, yaitu 9 tabel, berjumlah 9 tabel, yaitu tabel gejala, hasil CBR, hasil CF, keterangan, kondisi, bakar, penyakit, dan petani, dan rule. Setelah kita membuat nama database-nya dan nama tabel-tabelnya, selanjutnya kita akan merelasikan, yaitu pilih more, designer, dan di sini memiliki 9 tabel, yaitu yang tidak direlasikan hanya 2, yaitu bakar sama petani. Setelah itu kita tuju yang direlasikan. Di sini masing-masing sudah kita lihat sudah tersambung dari gejala, hasil CBR, dan rule, dan keterangan, dan kondisi, dan hasilnya, dan penyakitnya sudah terrelasi masing-masing. Dan selanjutnya kita akan ke aplikasi, dimana di sini kita harus masuk, dan di sini kita beri metodenya localhost jeruk dan indeks 2 PHP. Setelah itu jika kita ingin masuk ke halaman inilah halaman utama login, yaitu kita harus masuk memberikan username, admin, dan kita beri password admin. Setelah itu kita login ke halaman beranda. Di sini ada uninstall, yaitu yang pertama kita harus ada menu gejala, ada menu penyakit, ada menu rule, ada menu keluar. Jika kita ingin mengklik menu gejala, maka muncullah data gejala. Di dalam data gejala ini kita bisa mengedit data gejala, menghapus data gejala yang sudah diedit, dan jika kita ingin menambah data gejala, kita klik data gejala, yaitu di sini ada kode gejala dan nama gejala dan bobot gejala, lalu kita simpan. Dan selanjutnya jika kita ingin mengganti data gejala, yaitu kita harus masuk ke folder untuk mengubahnya.
pilih lokal C, eksam, HTDoc, dan jeruk. Dan kita melihat jika kita ingin mengubahnya sesuai dengan UML-nya. Kita lihat UML-nya, yaitu modul ini dashboard PHP modul gejala. Lalu kita lihat foldernya modul gejala. Jika kita ingin mengganti gejala, nah di sini sudah muncul codingannya itu. Jika kita ingin menambah data gejala yang ada di ini, data gejala di gejala, kita ingin mengubahnya, maka kita harus menggantinya di sini. Setelah kita ganti, lalu kita simpan. Dan selanjutnya kita harus ke penyakit. Di data penyakit ini juga kita bisa mengedit dan menghapus dan bisa menambah data penyakit. Di dalam data penyakit ini ada kode penyakit, nama penyakit, deskripsi penyakit, dan pengobatan. Setelah kita buat itu, lalu kita simpan. Dan masuklah selanjutnya ke rule. Di sini data rule bisa memberi nilai MD dan MD. Nilai MD itu nilai ukuran kenaikan kepercayaan dan nilai ketidakkepercayaan. Di sini bisa menghapus dan mengedit dan menghapus dan bisa menambah. Di dalam data tambah ini ada pilih penyakit, pilih gejala, beri nilai MD dan nilai MD-nya, dan lalu save. Setelah itu simpan. Setelah kita simpan semua, kita keluar dan kita masuk ke login petani. Di sini yang mengkonsultasikan yaitu Pak Jais. Kita beri username Jais, dan passwordnya, dan muncullah ini di dalam di dalam tembakar penyakit ini, yaitu ada gejala, ada penyakit, dan di sini kita harus konsultasi. Ya, konsultasi diagnosa penyakit, yaitu kita bisa di sini bisa proses, bisa pilih kondisi, yaitu kondisi tanaman jeruk Anda dapat memilih kepastian yaitu memberi nilai MD dan MD-nya. Dan kita lihat pilih kondisinya, ibaratnya gejala terlambat berbunga, ibaratnya pasti ya. Kita pilih kondisi pasti ya. Jika gejala kulit akar membusuk, kita pilih mungkin iya, dan kita pilih gejala kulit batang mengering pada tanaman jeruk, kita pilih pasti. Dan selanjutnya terlambat warna putih seperti tepung pada daun, pilih kondisinya kemungkinan besar iya. Setelah kita pilih kondisi, maka kita harus proses. Di sini sudah muncul yang data konsultasinya, yaitu tadi Pak Jaya sudah berkonsultasi, yaitu terlambat berbunga, kemungkinan pasti ya, kode dan gejala yang dialaminya dan keluhannya, dan dipilih
Di kondisinya yaitu bahwa hasil diagnosa jenis penyakit yang diderita adalah busuk akar. Nilainya 46%. Jika nilai 46% ini jika dia dinyatakan tinggi, maka dia hanya sampai ke metode CF. Jika kita ingin nilainya rendah, maka kita lihat dengan data yang kita pilih. Kemungkinan tidak tahu, dan selanjutnya kemungkinan hampir pasti iya. Tidak tahu, kemungkinan kita proses. Dan jika nilainya terdiagnosa busuk akar 0,02%, maka kita harus lanjut ke proses CF-nya. Jika dia nilainya rendah, maka kita lanjut. Jika tinggi, maka tidak lanjut ke CF, hanya sampai di CBR saja. Setelah di aplikasi CF ini, dia harus memilih gejala-gejala apa ya saja yang terjadi pada tanaman jeruknya, yaitu sebenarnya terlambat berbunga, daun akan tebal, tempat warna putih seperti tepung daun, daun layu dan berguguran. Di sini kita harus memilih gejalanya minimal 7 gejala. Setelah kita pilih gejalanya, lalu kita periksa konsultasinya. Kita klik. Dia minimal 7. Terlambat berbunga, terlambat warna putih, daun akan tebal, daun layu, dan bintik putih pada daun. Setelah itu kita proses periksa konsultasi. Minimal inputan 7 gejala, mohon diulangi. Minimal 7 gejala, 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. 7 gejala yang sudah kita pilih, lalu kita periksa konsultasinya. Sudah lihat hasilnya. Tadi nama data petaninya Jais, alamat Desa Bangun Purba Barat, tanggal konsultasi pada tanggal sekian, gejala yang dipilih tadi minimal 7 gejala. Baru kita lihat hasil diagnosa dari CBR dan metode CF-nya dan metode CF-nya. Dan ini perbandingan nilainya, yaitu busuk akar 0,3 dan tristesa 0,5. Di sini dia memiliki perbandingan, itu kita lihat di bawah apakah dia terdiagnosa penyakit busuk akar atau tristesa. Di sini terdiagnosa penyakit busuk akar. Inilah hasil akhir yang dari aplikasi yang saya buat, yaitu kita di sini, dan terakhirnya kita bisa mencetak laporan.
dia dalam bentuk tercetak ke dalam bentuk PDF. Sudah tersimpan PDF-nya, sudah tercetak PDF-nya. Dan ini dah hasil PDF, tercetak hasil PDF-nya. Sampai disinilah aplikasi yang dapat saya demokan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.